Silakan kelompok B bisa dimulai, diajarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terutama Bapak Tarusub dan Ibu Sita yang selalu membersamai kami di kelompok 255B yang pada hari ini kita sedang mengadakan kolaborasi diskusi di LMS kali ini, yang nanti kegiatan dalam diskusi ini adalah kita akan membuat satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu satu visi dari masing-masing nanti dari Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Sebelumnya, untuk mengawali kegiatan diskusi ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa. Mudah-mudahan diskusi pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti menghasilkan satu visi yang kita sepakati bersama berdasarkan atau berorientasi pada aset sesuai yang sudah dingendikane Bapak Tarusub dari masing-masing sekolah kita. Untuk doa ini saya pimpin sendiri, nanti berikutnya dilanjutkan dengan Bapak Ibu satu persatu untuk memberikan sebuah pernyataan atau sesuai dengan alur bagja tadi. Bapak Ibu silakan untuk mengekspor dari masing-masing ibu semuanya. Ternyata Pak Usep itu saja ya. Mari Bapak Ibu kita buka diskusi pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya untuk diskusi kali ini, karena kita akan merancang atau membuat satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu tentang visi dari masing-masing kita yang nanti akan kita jadikan satu dalam sebuah bentuk visi yang akan kita ekspor di ruang kolaborasi sesi 2 pada insya Allah akan besok. Oke, untuk itu sebelumnya, karena kita kemarin sudah mengisi mulai dari diri di modul 1.3 dari ada 3 soal kuis ya. Jadi yang pertama, yang nomor 2, seperti yang sudah disampaikan di soal itu, salah satunya adalah bagaimana saya memimpikan murid-murid yang seperti apa, kemudian saya percaya bahwa murid adalah sebagai apa, kemudian di sekolah saya seperti apa, sehingga nanti setelah kita menentukan atau menjawab dari soal-soal tersebut, dari kuis tersebut, nanti kita menemukan satu visi. Oke, intinya untuk ketiga soal di kuis itu nanti disesuaikan dengan alur bagja untuk menemukan materi kita di pembahasan tentang satu visi yang akan kita ekspor nanti. Oke, sebelumnya kami persilahkan untuk ke Bapak Ibu semuanya, dari Ibu Puspita, kemudian Ibu Adelia, Ibu Ayu, dan Bu Latif, nanti untuk memberikan satu satu masalah yang sesuai dengan alurnya nanti kita sepakati dengan menggunakan alur bagja, yaitu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, sehingga nanti kita bisa menemukan satu visi bersama. Monggo dimulai dari sinten iki? Sebentar Bapak, tadi ini kan kita mau mengambil satu visi bersama ya. Berarti kita yang kemarin kan kita sudah membuat visi sendiri nggih. Yang kita bahas dulu, atau kalau kegiatan sepertinya kita sesuaikan dulu visinya ya Pak. Iya, saya setuju. Gimana kalau kita paparkan dulu masing-masing gitu, Masing-masing terus nanti visi. kita tarik satu garis lurus, ya.
Maksudnya seperti itu. Oh, Nanti Oke. Saya menjelang Berarti saya ya. kan aja. adalah Pak Nana takut saya Gimana? nanti masing-masing peserta menyampaikan visinya, kita Ya. ambil benang merahnya nanti menjadi satu visi kita gitu ya. Iya, Oke, Pak. dilanjut ya, bagus. Silakan ini Ada dimulai. yang mencatat ya atau mungkin dicatat dan nanti bisa Ya, diprogram saya nanti sudah bersama. siap mencatat, Pak. Sip, monggo dilanjut. Bu Pipit dulu monggo, Bu. Oh, saya dulu. Oke. Baik. Oke. Ini tadi saya tulis. Oke. Visi saya yang kemarin saya sampaikan yaitu mewujudkan merdeka belajar dengan menuntun kodrat alam anak sesuai dengan kodrat zaman untuk menjadi pribadi yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang saya paparkan kemarin, jadi tidak mendetail satu persatu, jadi langsung saya ringkas menjadi profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semuanya. Itu yang dari saya. Monggo yang lain. Pak, mohon izin Pak. Pak, nggih. Pak mohon izin. Kalau kita menyampaikan secara lisan gini kan nanti kayaknya masih agak bingung, Pak. Gimana kalau kita sambil buka Canva, terus nanti masing-masing langsung nuliskan di situ, nanti kan bisa langsung kelihatan gitu loh, Pak. Katakanlah profil pelajar Pancasila kok muncul di kelima kita, kan berarti itu yang bisa disimpulkan, atau berpikir kritis muncul di semua visi kita, berarti itu yang bisa dijadikan main problemnya di sini nanti, nggih. Oke, siapa Bu Latifa yang mencatat mungkin bisa langsung membuka Canva-nya, Bu. Ya. Berarti kita harus mengumpulkan email atau bagaimana? Oh, tidak usah langsung buka Canva nanti share ya. Share link aja. Share link. Pripun ini siapa yang buka? Bu Latifa? Bu Adil bisa? Saya setiap begini tuh bagian ngoperatori Canva. Saya tahu jenengan yang luar biasa Canva-nya, Bu Adil. Aduh. Ya, sudah oke, saya tak buka Canva. Kita nanti formatnya mau bikin apa, Pak? Mau bikin video atau presentasi? Yang untuk rukol sesi 2 besok apa gimana maksudnya? Ya, kan kita waktunya lama tuh. Nah, itu mau dijadikan video sekalian, jadi nanti waktu presentasi tinggal muter videonya itu atau mau presentasi pakai slide? Kalau presentasi baik pakai lisan, tetapi kalau mungkin untuk pengumpulan tugasnya mau diberi audio juga lebih baik. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa karena di situ tidak ada ketentuannya video atau hanya slide saja. Tetapi kalau presentasi menurut saya lebih enaknya kita presentasi secara lisan. Presentasi dulu aja. Iya, Bu, tapi mungkin untuk acuan atau biar kita nanti mudah menyampaikan, itu kita bawa satu media. Itu yang lebih mudah kayaknya kalau presentasi itu kok pakai apa itu PPT. Kita buat slide saja. Nanti untuk tugas kita baru diisi di video, audio. Nanti juga untuk agar lebih mudah nanti ketika kita membuat di portofolio digitalnya itu biar linknya YouTube langsung bisa sampai di situ. Tapi untuk presentasi besok ini saya kira pakai slide saja. Tapi monggo yang lain, ini usulan mawon. Yang dihentikan Bu Adil kan lama waktu memang 115 menit. Nah ini kita harus betul-betul mengisi waktu itu, jangan sampai nanti ada yang kosong. Maksudnya belum ada waktu segitu sudah selesai. Pak, mohon izin. Kan kalau Canva itu kan kita bisa ngisi langsung, tapi kalau PPT itu kan kita linknya apa bisa di-share, Pak? Iya, maksudnya kan PPT PowerPoint dari maksudnya Canva dari itu. Canva itu. Untuk besok. Kalau sekarang ya pakai Canva aja Bu Adil tadi. Oke. Bu Adil malah menghilang. Bu Adil menghilang sepertinya tadi apa masalah sinyal ya? Bentar.
Coba saya juga tak buka Canva, tapi biasanya itu lowet punya saya. Bentar saya juga buka Pak. Kalau yang bisa yang mana dulu aja ngoten ya. Nggih, Ya, enggak apa-apa. betul. Mohon maaf tadi sepertinya saya hafal. Nggih, Bu. Ada yang share itunya, Bu ya, Canva-nya. Bu Adel masih di mute. Kelihatan Bapak Ibu. Oh, sudah. Nah, Oke. Oke, berarti ini masing-masing satu page untuk nuliskan visinya gitu nggih Bapak Ibu nggih? oke. 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 Sheet 2 untuk Pak Nanang, sheet 3 Bu Puspita, sheet 4 Bu Ayu, sheet 5 Bu Bentar, Bu Adel Latifatul. enggak keliru toh Bu Nggih. Adel. Sebentar, sheet 2 yang mana? Kan satu untuk Sheet 2 yang dulu. sheet Satu 2 untuk yang title pendahuluan. of Oh iya, story itu ya. Oh enggak apa-apa, nanti kan bisa ditukar, Bu. iya. Ya, maksud saya biar nanti enggak numpuk di anu aja. Berarti mulainya kita di sheet berapa? Sheet 2, 2. 4. Nggih. Bisa nanti bisa tambah halaman kalau kurang. Iya. Saya bagi linknya. Saya share di chat nggih. Ya, Ya, Nggih, sampun. Oke, semuanya sudah masuk. Sheet 2 Pak Nanang, Tadi sheet berapa ya, Bu? Bu Ayu. Iya, 4 ya. Bu Ayu 4, Bu Latifatul 5, saya 6. saya 3 ya. Iya, Anda nomor 3 Anda. Asik. Iya. Ini gambarnya boleh saya hapus atau saya kecilkan dulu ya? Hapus saja dulu, Bu. Gimana? Hapus saja enggak apa-apa ya? Gambarnya saya hapus dulu enggak apa-apa? enggak apa-apa. Ya, bebas. Bebas. Terus saya kecilkan aja lah. Astagfirullah, itu suara apa itu? Oh, mohon maaf, ini kayaknya suara saya ini penutupan MPLS. Oh. Nah, mohon maaf Bapak Ibu Ini juga mengganggu. ada jedor-jedor kok. Iya, penutupan MPLS kan. Oh. Bu Latifah, jenengan yang 6 Bu, kan mulainya dari 2, yang 4 saya. Oh, yang 6. Oke.
Yang 4 Bu Ayu, yang 5 Bu Latifah, nggih toh? Ya. Kalau di sini kan ada Oke. 2, 3, 4 itu kan hitungnya dari 2 kan Bu? Iya, Nah, nggih. berarti saya di nomor 5. Nggih. Saya 6 ya. Nggih, Pun, nggih. Pak Mata itu. Nah, absen ya? Absen. Kok gede? Jelas sebentar Bu Adelia, Bu Ayu, Bu Iswita, dan Bu Latif. Ya. Mana Pak Nanang? Ya, Pak. Untuk kanvas bagiannya ada di LMS ya. Iya, Jadi Bapak. di LMS itu kan ada itu, tinggal klik dengan download ya. Oh ya, berupa Iya. tabel itu Iya, ya Pak. Bapak. Iya berupa tabel itu. Oh, Nggih, nggih. Bapak. Nggih, Pak. Jadi jenengan tinggal ngisi pertanyaan-pertanyaan apa, kemudian apa tindakannya. Nggih, Bapak. Oke, monggo dilanjut. Nama saya terlalu panjang ya. Ukurannya aja dikecilkan, bagus. Oke, 79. Cukup Pak. Pak Nanang belum diberi nama. Ya, bentar Bu.
Oke, ini sepertinya sudah semua nggih teman-teman nggih. Sudah. Ampun, Mbak. Oke, kalau untuk Pak Nanang Sudah. Oke, profil Pancasila. Kodrat, Namrit. Profil pelajar Pancasila. Intinya pelajar Pancasila. Nur Aryadi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Oke, ini sepertinya semuanya mengarahnya ke pembentukan akhlak ya. Iya, betul, Bu. Iya. Penguatan karakter, pembentukan akhlak seperti itu. Nah, jadi gimana ini Pak? Kita Benang merahnya adalah kita fokus ke pembentukan akhlak agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ngoten nggih. Ayo Bapak Ibu, kita susun kalimat yang indah sebagai visi kita. Visi itu berarti kita kan juga harus berpedoman pada sekolah kita masing-masing, tentunya gitu. Nggih. Bukan tadi yang jenengan ngendikane atau siapa tadi ya? Kalau kita itu, Bu Dewi kalau nggak salah. Tadi jangan mencari kelemahan sekolahan kita itu apa, mungkin dari sisi siswanya, orang tuanya, atau manajemennya. Itu. Tapi kita berdasarkan dari aset yang kita miliki di sekolahan. Jadi tentunya nanti untuk visi yang kita tentukan ini harus satu tujuan dulu. Jadi mewujudkan kalimatnya kan visi biasanya yang paling awal kan itu Bu ya. Nggih. Saya catat Pak nggih, mewujudkan Terus kita itu bahasanya yang betul itu murid, siswa, apa anak didik? Ini menurut jenengan. Kalau dulu itu seingat saya Pak Usup itu pernah ngendikan waktu kita awal-awal itu. Kalau kita biasanya kan di modul ajar itu kita menggunakan peserta didik, tetapi kalau di ini calon guru penggerak itu istilahnya adalah murid. Seingat saya seperti itu. Terus sing ndi Bu sing tinggo iki? Saya kok tergantung situasi dan kondisi karena kita ada di sini CGP. Jadinya kita mengikuti saja kalau saya seperti itu. Mewujudkan, kita ambil karakter. Monggo Bu, jenengan kan eksplor masing-masing. Karakter peserta didik yang berorientasi ya gimana? Anu aja. Monggo, ini kan bisa diedit semuanya. Ayo langsung dikerubung di slide 7. Di bagian solution. Maaf, saya sama Bu Adel itu sudah terbiasa. Itu peserta didiknya ganti murid ya, Bu? Oke, monggo. Murid. Mewujudkan karakter murid yang sesuai profil pelajar Pancasila gitu apa Pi? Misal ini saya pakai yang bawah nih ya. Nggih. Oh, nggih, cocok. Jadi bikin semua gitu ya, Pak ya. Yang cerdas berkarakter. Berarti mewujudkan murid. malah tempoi pripun to. Loh, hilang. Sama sing Maaf, hilang kabeh. Tapi tujuannya Pak Tarusan sampai dia pembelajarannya. Iya betul. Ditulis di bawahnya sendiri aja Bu. Iya di copy. Aja. Diterima masing-masing gitu. Pak Ucup cerdas, saya kuat tapi punya cerdas ini.
Ini Mau kalau juga cerdas ini murid kira-kira cerdas itu yang gimana? Cerdas itu ya bukan, kan kalau karakter itu mengacunya kepada yang apa namanya non akademik. Perilaku. Karakter itu perilaku. Kalau yang cerdas ini akademiknya. Oh gitu. Tuh, maksud saya. Nanti coba ditulis saja, nanti disatukan ngoten. Alur baca. Bapak Ibu sambil ngisi itu mungkin bisa mengeksplor di sekolah masing-masing. Ini kalau di tempat saya, nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau di Nggak apa-apa. tempat saya itu yang kebetulan besok jenengan ke tempat saya, Bu. Besok silahkan mampir ke. Oh iya. Oh, Nggih. Nggih. Di SMP 1 ya, Pak? Iya, nanti silahkan mampir ke Itu ruangan-ruangan depannya ini. SMA 2 ya? Depannya Iya, SMA 2 betul. nih, Pak. Oh, Betul, oke. depannya semua. Pinggir jalan raya. Nah, ini kalau di tempat saya itu yang urgent, saya kira yang perlu ini diselamatkan untuk anak-anak didik di masa sekarang itu adalah karakter religinya. Jadi kita itu semakin kehilangan anak-anak yang mungkin punya budi pekerti sopan santun yang kayak dulu udah hilang. Betul. Jadi kita sudah tidak menutup kemungkinan karena sekolahan saat ini kan aturannya ya, dan saya karena kita ini harus menerima semua murid dengan, kalau kita belajar di modul yang kemarin, di modul 1 sesuai kodrat alam, kodrat zaman. Berarti kita tidak boleh menolak, artinya semua murid bisa masuk ke sekolahan kita. Nah itu kalau dulu, ini mungkin juga terjadi di sekolahan jenengan, masuk ke sekolahan kita itu kan tes dulu ya. Jadi tes, kemudian siswa yang terjaring itu juga anak-anak yang sudah mempunyai karakter kuat, baik di religinya maupun yang lain. Tapi semenjak ada zonasi ini kan kita semua setelah didik kan masuk nih, karakter apapun kan masuk di situ. Nah, jadi yang menurut saya perlu diwujudkan ini ya itu apa namanya? Religiusnya ya, Pak. Religinya dulu. Maksudnya karakter religinya, keagamaannya dulu. Prinsip saya itu pokoknya nek agamane wis kuat, itu sebagai pondasi ini wis kuat, bangunan akan kokoh gitu. Ini yang atas sendiri, maaf ya Pak. Ini tadi saya membaca yang atas sendiri mewujudkan peserta didik yang unggul di bidang iptek dan berkarakter kuat. Ini kuatnya dari kreatif, unggul, akhlak mulia, dan berbasis IT ini ya. Dari saya Ini itu, Bu. sepertinya. Iya, ini Iya. sepertinya. Itu saya tadi. Iya Bu, masuk lagi ya. Jadi kita Nggih. ambil yang utama itu adalah sifat religinya anak-anak, ngoten pripun? Iya, saya Oh iya. saya Monggo. setuju sih.
itu dituangkan ke dalam bahasa yang seperti apa, monggo ahlinya. Nah, ini gini loh Pak, yang jelas berarti kita selain akhlak kan juga iptek itu tadi. Kalau menurut saya yang atas ini mewujudkan peserta didik yang unggul di bidang iptek dan berkarakter kuat. Kuat ini kan sudah ada kreatif, unggul, berakhlak mulia, termasuk di dalamnya akhlaknya itu dan berbasis IT. Menurut saya itu kok sudah mencakup semua nggih, menurut saya, tapi monggo bagaimana yang lainnya. Di bidang Terwujudnya peserta didik yang kuat. Kuat itu maksudnya kreatif, kuatnya unggul. kreatif, unggul, akhlak mulia dan berbasis IT itu Pak singkatannya. singkatan. Religiusnya itu kan sudah masuk di kuat itu sebenarnya akhlak mulia Ya, itu. betul. Kalau menurut saya kok seperti itu, Ya. religius itu kan sudah akhlak mulia. Betul. Oke. Baik teman-teman izin berbicara. Tapi kalau saya pikir-pikir yang dimaksud Pak Nanang itu lebih spesifik. Kita harus memikirkan nanti ini arahnya juga harus ke mencari solusi, menentukan rencananya juga, gitu kan ya. Betul. Jadi kalau kita fokusnya ke religius, kegiatan kita sudah ada bayangan semua gitu loh. Kalau di sekolah kan pasti semuanya ada tempat ibadahnya, kemudian pihak yang nanti bisa diajak berkolaborasi itu pasti guru agama, wali kelas dan lain sebagainya. Makanya sudah seumpama di 7 itu sudah fokus gitu loh. Kalau kita masih peserta didik yang unggul di bidang iptek berkarakter kuat, terus ini semua juga nanti masih geramjang kita nanti mau penguatannya di mana gitu. Tapi monggo ini kan kita forum bersama. Oke. Dari yang saya tangkap ini tadi, kita kan merangkai visi itu tadi dulu. Setelah visi ini selesai, baru prakasa bikin prakasa perubahan. Nah, di prakasa perubahan nanti kita baru fokusnya di jurus gitu ya. Iya. Kalau yang saya tangkap tadi yang saya catat kok seperti itu. Jadi kita ambil visi bersamanya dulu, baru prakasa perubahan, terus kita masukkan ke alur bagja. Oke. Oke. Berarti ini bagaimana mewujudkan ini, terus berkarakter kuatnya, ini kreatif dan berbasis IT-nya di copy paste ke sini, ngoten nggih? Iya, dirangkai bagaimana Pak? Dirangkai aja dulu, jangan tambah lagi aja Bu, tambah lagi di atasnya atau di slide slide lagi nanti yang pasti yang mana, jadi biar tidak tumpuk ngoten. Buadel mawon yang ngerubah itu biar buadel. Uppercase semua aja. Enten berarti nggih? Iya toh. Itu dikebawahkan dikit tuh biar nggak tumpuk. Ya, berarti yang lainnya mohon maaf kita eliminasi nggih menuju puncak. Oke. Semoga terwujud ya Bu visinya. Ya. Visi yang disepakati ini. Oke, berarti kita bergerak ke tahapan selanjutnya. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan. Sebentar, unggul itu maksudnya unggul bagaimana ya? Unggul itu kan atas unggul. Ini satu kalimat loh Bu, unggul di Terus kan ada unggul lagi. Oh iya, unggulnya 2 kali. Mewujudkan peserta didik yang kalau punya saya tadi itu kan peserta didik yang kuat, terus saya kasih kuat itu ya. apa? Nah, unggulnya itu dihapus. Berarti ini unggulnya kan double. Ya. Jadi malah orang kuat no. Yang ini aja deh. Sama itu bisa. Yang dihapus. Yang dihapus yang di dalam kurung jangan dihapus berarti gitu. Oh ngoten. Iya yang atas itu. Kuat itu singkatan, kuat itu. Oh. Nanti kalau unggulnya dihapus singkat. Kuat itu singkatannya kreatif, unggul, akhlak mulia, berbasis IT itu singkatannya kuat. Oke, berarti mewujudkan peserta didik yang bahasa selain unggul, nopo? Bahasa cakap. Selain unggul. Kalau cakap.
tangguh, cakap. Tangguh bisa, cakap, tangguh. Pripun? Digantiin apa? Cakap? Cakap bisa karena hubungannya dengan IT. Dan kuat itu belum cakap semua. Kalau kuat kan pas sudah tadi kreatif, unggul, akademis, berbasis IT, menurut saya ini jangan diutak-atik. Gitu, karena kan kesehatan. Berkarakter kuat sudah ya. Ya unggul Bu, Sudah. bagus Bu. Cakap Enggak, ini ada Yang hubungan ini, dengan iptek yang ya? iptek sama yang ini, Pak. Ya, Yang ini jadi sama yang ini. ini kan ada dua, sebetulnya kan ada dua kalimat ya, tapi menjadikan satu kalimat menjadi KMJ. Terus mewujudkan peserta didik yang cakap di bidang iptek itu kan sebenarnya satu kalimat. Terus yang kedua adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter kuat. Jadi kita jadikan satu menjadi mewujudkan peserta didik yang cakap di bidang iptek dan berkarakter kuat. Kalimat majemuk. Boleh seperti itu. Bagaimana? Sudah pas itu. Menurut saya sudah pas sih. Menurut saya kok sudah nggih. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Lalu kita ke prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahannya. Tapi idealnya kan ya, prakarsa perubahan ini nanti tuh bisa mencakup visi kita ini agar bisa terwujud gitu loh. Ya. Oh, berarti semua. Idealnya kan begitu. Ya. Apa ya? Mungkin melalui kegiatan literasi gitu atau Bisa Bu, literasi. Pembiasaan pagi bagaimana? Kalau pembiasaan pagi, kan itu ada Kalau pembiasaan paginya ipteknya di mana Bu nanti? Di literasi. Bisa enggak? Literasi bisa termasuk. Oh, di dalam pagi itu ada literasi juga gitu. Pembiasaan pagi itu ada literasi juga gitu. Kalau pagi itu ini saya saja kalau tahun kemarin itu di sekolah saya pagi itu doa bersama dulu, doa di masing-masing kelas itu, terus membaca beberapa ayat dari Al-Quran bagi yang muslim, yang non muslim mereka berada di ruang lain, tetapi mereka sudah membawa buku masing-masing. Jadi dibebaskan anak-anak itu mau membawa buku bacaan apa, mau sastra boleh, mau bacaan yang non sastra itu juga boleh, tapi harus berupa buku. Kalau biasanya kami di tempat itu Bu ya, sama seperti Bu Pipit. Jadi di tempat saya itu ada kegiatan pembiasaan pagi literasi. Tapi kalau dihubungkan dengan iptek itu nanti kita memakainya literasi digital. Jadi pakai HP nanti buku-bukunya ada di dalam situ. Jadi ada muatannya iptek. Literasi digital. Jadi lewat HP semua, lewat HP. E-library. E-library ya. Oh gitu nggih. Berarti ukara prakarsa perubahannya ini bagaimana ini? Ini slide prakarsa perubahan ini. Tadi saya itu membaca di ada monggo Bapak Ibu bisa dipersani. Itu tadi sebetulnya ada penjelasan di bagian ruang kolaborasi diskusi kelompok. Itu ada atasnya bor-bor itu. Di situ ada bacaan. Yang atap itu ya? Ya, betul. Di situ ada menyusun. Nah, ini pernyataan prakarsa perubahan bukanlah slogan, bukan pula judul kegiatan. Pernyataan prakarsa perubahan adalah gambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Berbasis aset kekuatan ditulis dalam bentuk kalimat, dimulai dengan kata kerja dan memanfaatkan kata, frase, atau diksi yang kuat
dalam rangkai kalimatnya sedemikian rupa sehingga mudah dipahami maksudnya dan dapat menstimulasi bayangan akan inisiatif atau tindakan. A-nya kemarin apa Bu? A-nya itu apa Bu? Kepanjangan dari A-nya itu? Dibacakan apa? Aset ya? A-nya Bukan. itu kemarin itu Aset ambil ya? pelajaran. Iya enggak? Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran A. Pelajaran. T-nya? Atap toh, yang D-nya di buat atap apa pertanyaan gimana? utama. Atap. Untuk menyusun prakarsanya ini kan pakai atap itu toh? Oh, kalau atap itu A-nya adalah awal aset, T-nya tantangan, A aksi, P-nya pembelajaran. Di bawahnya ada lagi. Di bawahnya Bu Adel. Anda tahu kalau saya bagian operator Canva itu kalau saya ngeklik bagian itu nanti Canva-nya nggak lihat. Maaf. Mau saya screenshot kan atau bagaimana? Yoi, lari. A-nya itu adalah aset atau awal. Misal, anak berkemampuan untuk mengakses sumber-sumber di dunia maya yang beragam. Adalah awal yang baik untuk anak mengkreasi narasi, makna, ide, opini mereka. Pripun Bu untuk prakasa perubahannya ini? Kalimatnya sudah. Sebentar Pak, saya penasaran. Kalimatnya dulu yang bingung. Intinya bagaimana ini? Kita jadi yang kegiatannya apa? Tadi katanya literasi digital, ya, literasi digital. Jadi Pembiasaan pagi jadi ya? Iya. Pembiasaan pagi yang nanti di dalam Pembiasaan literasi digital. diisi literasi digital, kemudian membaca Al-Quran. Pembiasaan pagi berarti ya. Pembiasaan pagi. Bu Ayu biasanya pinter ngotak-ngatik jadi istilah, kira-kira apa ini Bu Ayu? Saya punya gambaran seperti ini Bu, dari sisi yang kita ambil tadi itu kan ditarik kesimpulannya itu kan terkait dengan literasi tadi sama pembiasaannya. Itu gimana kalau kita mengarahnya langsung ke literasi aja dulu kan prakasa ini kan hampir sama kayak visi ya, mewujudkan misalkan mewujudkan tadi saya punya catatan apa ya? Apa itu peserta didik yang itu loh berkemampuan literasi berwawasan global. Jadi kita kan tadi mengarahnya ke literasi. Mewujudkan mewujudkan peserta didik
terampil literasi atau apa gimana gitu loh maksudnya kalimatnya Ipon. Bagaimana Bu Budaya Ayu? Maaf. positif, Nggak mewujudkan ngerti budaya bagaimana. positif Bu Ayu. Mewujudkan peserta didik terampil IT dan literasi. Kalau di Tapi Prakarsa, di kalau di ngambilnya Prakarsa itu kok literasi. menurut saya kok sudah tidak mewujudkan titik-titik lagi ya, tetapi langsung ke kegiatannya enggak sih? Kegiatannya. Iya. Iya, kalau di Prakarsa Perubahan itu kegiatan tuh Bu. Ya bukan ke visi lagi. Iya, Berarti kan langsung itu bukan mewujudkan lagi. applicable. Berarti membuat kegiatan untuk meningkatkan literasi peserta didik begitu. Ya, maksudnya kegiatannya ini pun apa? Langsung diaktualkan. Ini loh Bu, kegiatannya itu dalam bentuk apa? Kalau kita bicara masalah visi kan mewujudkan peserta didik yang unggul di bidang iptek. Jadi kegiatannya itu apa? Kegiatannya misalkan apa ya? Kalau gini loh gimana ditambahi apa melakukan yang akan melakukan di gerakan pembiasaan pagi. Kita mungkin gerakan pembiasaan pagi ini bisa dikemas jadi singkatan yang lebih asik gitu. Melakukan kayak kegiatan pembiasaan pagi. Sing jenengan ngendika anu apa Bu? Library tadi apa? Library. Library. Ya, lewat itu aja mungkin bisa dimasukkan. Nggih. Perpustakaan Digital. Jadi nanti kita literasi digital melalui e-library. Apa bahasanya mau? Iya, library itu, Pak. Iya, itu aja. Oh. Kegiatannya yang untuk Tapi di pembiasaan begini nanti nggak cuma ngakses toh Pak. Ada ngajinya juga toh? Ada. Kalau di mungkin sama lah. Kita semua sekolah kita juga punya pembiasaan pagi semuanya mungkin ya. Ada muatan nasionalisnya, terus ada religinya, nah, gitu kan mestinya. Oh, mengajinya dengan Al-Quran yang ada di HP saja Pak. Iya. Oh, bisa. Dengan literasi. Mantap. Itu aja sudah berarti ya Pak. Karena gini Bu, kalau kita actionnya itu kalau anak-anak disuruh bawa Quran itu kan juga agak susah. Lupa. Iya. Belum lagi mereka nanti wudhu, paurung, terus dan sebagainya, pokoknya banyak masalah sehingga itu waktunya tersita untuk ngurusin itu aja nanti udah selesai. Biasanya mungkin nggak lama. Tapi kalau kita basisnya ke IT dengan menggunakan HP, laptop, itu saya kira lebih itu juga. Tapi gini Pak, ini kejadian di sekolah saya. Akhirnya anak-anak disepakati bersama harus memakai Al-Quran, yang benar-benar Al-Quran, tidak boleh HP, karena kadang itu ada yang berpikiran bahwa HP itu kalau ada apa Al-Qurannya, lah itu kan kamu bawa ke kamar mandi, terus HP itu kamu letakkan di bawah dan lain-lain, itu akhirnya menimbulkan banyak pro dan kontra. Akhirnya dikembalikan ke semula, harus sudah wudhu dari rumah, atau kalau yang batal langsung sampai ke sekolah itu harus wudhu gitu. Nah makanya untuk pro dan kontranya ini mesti kan selalu ada gitu. Tapi kalau untuk maksud saya ini kan Al-Quran mencangkut itu nanti bagaimana? Karena ini kita yang kita kuatkan di sini adalah iptek. Jadi kalau kita mau prakarsa perubahan ini ya harus dengan ipteknya. Maksud saya kalau
problem pro dan kontra itu, saya kira kalau menurut saya yang namanya HP neng gone jero enek Qur'ane, enek pornografi itu tergantung kita. Kalau kita neng WC maca di HP juga nggak boleh. Gitu. Tapi kalau kita niatnya mau baca Quran ya harus wudu dulu berarti meskipun itu lewat HP. Jadi itu tinggal kita semuanya sebenarnya, Bu. Kalau masalah hukum itu nggak ada masalah. Kalau di HP itu ada Qurannya nggak masalah. Yang penting tidak dibaca ketika dalam WC, ketika di tempat-tempat yang tidak semestinya. Berarti enggak apa-apa nggih, memang. Enggak apa-apa. Oke, Mungkin diberikan pengertian aja ke anak-anak kalau mungkin itu enggak boleh dibaca di kamar mandi dan sebagainya. Berarti itu tetap pakai HP itu, Pak, Al-Qur'annya? Iya, pakai HP. Pak, saya mau tanya, itu yang di prakarsa itu pembiasaan pagi itu memang pagi gitu? Ada kalimat paginya? Biasanya Iya, memang pagi, kalau dimulai jam ke-0. Kalau jam pertama itu mulainya jam 7, berarti dimulainya ya jam 7:04 itu sudah mulai. Ada 7:20 itu sudah anak-anak sudah bel, sudah persiapan. Kalau di tempat saya seperti itu, makanya disebut pembiasaan pagi. Betul, sama. Tapi kan memang beda sekolah, beda budaya nggih. Mungkin di SMK adanya kan apel pagi itu. Dan mungkin pembelajarannya kan juga berbeda, jamnya juga berbeda. Sebenarnya sama kok, Bu. Juga setelah apel juga ada pembacaan Al-Qur'an, tapi kalau di saya nggak pakai itu HP, cuma pakai kayak alat kecil itu, nanti dibagikan, habis itu ditarik kembali. Pripun Bayu maksudnya? Sama Pak, sama aja. Cuma di saya itu belum berbasis iptek, masih pakai kayak Iqra itu loh Pak, kecil itu loh. Nah, kayak pembacaan Asmaul Husna, kayak Istighosah dan lain seperti itu. Berarti ini inspirasi baru buat kita Bu nanti. Inspirasi baru, nggih, betul. Di tempat saya juga masih Al-Qur'an biasa. Anak-anak bacanya buku juga buku biasa. Oke, kita sepakati untuk untuk ipteknya ini kita ambil yang pembiasaan pagi. Baca Quran dengan lewat digital atau lewat HP tadi sama dengan literasi atau literasi digital. Iya, betul. Oke. Berarti kegiatannya hanya satu aja apa beberapa Bu? Satu aja Pak kita. Satu aja karena nanti kan alur baca itu. Tapi saya masih ini sama kalimatnya ya. Bentar Bu. Kalimatnya. Satu kegiatan itu sudah mencangkup dari visi kita yang kita sepakati ini. Kita ambil poinnya saja Pak, poin yang penting, prakarsa perubahan yang kita anggap penting gitu aja Pak. Karena nanti kan berhubungan dengan visi sama kegiatannya itu apa. Ya, mungkin bisa itu Bu, satu aja kegiatan kita. Kalau dari segi ipteknya sudah ada, kemudian karakternya juga sudah ada, karena yang dibacakan Quran. Nah, Quran itu buh paham buh ora, terus kemudian iso moco atau cepat lancar moco kan kita pahalanya sama, sih mungkin mau belajar membaca kan gitu. Jadi itu sudah masuk ke karakter anak-anaknya sudah ke akhlaknya sudah masuk. Itu karena banyak lah kalau kita tinggal merangkai katanya ini gimana Pak? Merangkai katanya itu apakah ada? Ya itu yang jadi masalah. Merangkai kata ini yang ahli ibu-ibu bahasa Jawa ada nggak Bu? Bahasa Indonesia bisa. Bu Pit itu bahasa Jawa. Bus kita. Bu Ayu itu biasanya pinter buat kata-kata kayak tadi kuat itu kan ada singkatannya. Itu terus kemarin apa? Beras itu. Ngobrol asik. Ngobrol asik itu. Mulai gerakan apa ya? Menciptakan
Kalimatnya untuk prakasa perubahan, atau itu kita tinggal dulu aja intinya itu, lalu kita ke kanvasnya baca bagaimana? Boleh. Nanti kalau kita mikirnya itu enggak ketemu-ketemu, enggak selesai nanti. Iya. Oke, kita move on ke kanvasnya Bagja ya. Oke, ini buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, itu kanvasnya nanti dimasukkan ke sini atau gimana? yes, ya nanti tinggal apa? Print screen. Oke, mulai yang buat pertanyaan utama. Biasanya kalau di B dibuat pertanyaan utama itu apa yang harus dulu biasanya. Apa yang harus dilakukan untuk gerakan pembiasaan pagi dengan literasi itu. Untuk menerapkan. Pertanyaannya, Saya ya cuma bisa ngedit kalau kali ini. Oke. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat sekolah berbasis iptek yang sudah kelamaan nggak pernah pakai ini, bingung saya. lagi kalau tugas Iya, kelamaan pakai kan sih. Satu tadi pertanyaan gimana, Bu? Biasanya kalau di B itu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus untuk mewujudkan sekolah berbasis iptek gerakan pembiasaan pagi dengan e-literasi. Nah, gitu boleh. Terus lalu yang apa? Sampingnya itu apa? Bukan tindakan atau penyelidikan. Tindakannya berarti satu pertanyaan saja ini. Satu aja. Ya, satu pertanyaan tapi tindakannya biasanya lebih dari satu. Soalnya contoh-contoh itu rata-rata gitu. Oh gitu. Mungkin nanti di pertanyaan berikutnya ada 2 atau berapa? Ada yang 2 gitu biasanya. Tuh, boleh. Berarti ini bergerak ke daftar ini nggih. Ya. Waduh, bisa screen-nya ganti yang itu aja biar bisa dibantu teman-teman. Screen Bu, ya. Share screen-nya itu loh. Ini sudah share screen. Share screen-nya kan yang ini Canva tok yang kelihatan. Canva yang tampil di sini. Oh iya toh. Ditutup aja Bu, yang Canva tutup aja. Oh gitu, oke. Sudah kelihatan? Sudah. Punya saya belum ya Bu. Kelihatan nih punya saya. Langsung ya tindakan yang tindakannya berarti penyelidikan. Berarti tindakannya ini contohnya merancang kegiatan dulu. Enggak? Menyusun rencana kegiatan untuk mengembangkan kan gimana? Iya, melakukan diskusi dulu. Menyusun rencana.
Merencanakan dulu Merancang baru kegiatan. didiskusikan kalau saya Iya, rasa ya. betul. Rencana dulu baru diskusi. Jadi menyusun rencana untuk pengembangan Merencanakan. literasi. Kalau merencanakan sudah loh Bu Adel. Kan itu Ya, ini tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Iya. Kan merencanakan jelas sudah, berarti tinggal merancangnya. Merancang ya. Kalau tindakannya, iya, bentuk tindakannya, bentuk penyelidikannya. Berarti karena ini hubungannya dengan apa tadi Bu? Literasi, Literasi. pembiasaan Ya. pagi. pembiasaan pagi berarti salah satunya mungkin peningkatan fasilitas di laboratoriumnya atau di apa namanya? E-learningnya, digitalnya. E-library, kalau e-library itu sudah banyak Pak, termasuk di IPUSNAS, Perpustakaan Nasional itu sekarang sudah online. Perpustakaan di mana itu insya Allah sudah banyak yang digital. Kalau maksud saya begini, pihak sekolah pun tidak menyiapkan, perpustakaan sekolah tidak menyiapkan, tapi perpustakaan yang lain itu sudah banyak, termasuk IPUSNAS itu bisa diakses oleh siapapun, itu perpustakaan nasional, bukunya banyak sekali di sana. Berarti mungkin kalau sudah ada, itu mungkin kita bisa meningkatkan Atau mungkin akses internetnya yang mungkin masih terkendala biasanya. Tapi kalau kita mau meningkatkan apa enggak bilang kepala sekolah dulu tuh Pak? Diskusi Harus yang pertama gini aja. Ya, merancang dulu. Setelah itu kalau menurut saya setelah merancang itu terus mencari rujukan. Maksudnya nanti kan kita memberikan ke anak-anak ini loh rujukannya. Kalian bisa mengunjungi IPUSNAS, kalian bisa mengunjungi perpustakaan mana. Bisa? Gitu. Kalau menurut saya setelah merancang malah koordinasi dengan pihak manajemen dulu. Oh gitu, ya boleh. Ya, jadi rancangan ini kita sampaikan ke manajemen, mereka oke atau tidak. Kalau oke kita lanjut memberikan referensi IPUSNAS itu ke anak-anak. Pripun? Iya Bu. Itu nanti enggak dijabarkan rencana Bu Adel. Ya, itu nanti dijabarkan. Nanti kan masih ada. Itu ya. Ya, yang ini kan kita masih ke buat pertanyaan utama itu. Kalau saya kok ini merancang dulu, setelah itu nanti membuat rujukan itu. Kalau saya loh nggih. Terus nanti kalau yang untuk melibatkan dan lain-lain itu nanti masuknya di J, jabarkan rencana itu. Setelah itu nanti kan kita masih ada A, ambil pelajaran, ada gali mimpi, jabarkan rencana. Yang dijabarkan rencana itu nanti kita sistematis, mulai dari awal. Yang atur eksekusi itu siapa saja yang terlibat. Sebenarnya yang B sama yang J itu tuh kita saling-saling juga bisa diskusi loh Bu. Hampir sama ya. Hampir sama, iya. Kalau saya setuju dengan Bu Adel tadi. Kalau misalkan kita merancang rencana, tapi tanpa ada diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, kalau kita langsung ekspor keluar, kita mencari referensi, iya itu nanti setujui. Kalau enggak, itu gimana? Ya saya mau gimana? Pripun? Oke, baik, bagus. Iya, ya masuk akal juga sih Bu. Iya. Kalau kaitannya dengan pihak luar. Iya, dan juga pertanyaan ini kan apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan gerakan pembiasaan pagi dengan literasi, konteksnya di sekolah. Jadi kan kita harus koordinasi dengan yang punya sekolahan ini dulu ya, dengan penanggung jawab di sekolahan ini dulu. Oke, ya. Masuk. Dan berkonsultasi mungkin bisa ditambahkan Bu. Dan berkonsultasi ya Pak. Ya. Dengan manajemen sekolah nggih. Iya. Maksudnya manajemen ini beribun Bu?
kepala sekolah dan jajaran Waka serta para staf yang membantu di dalamnya gitu loh Pak. Kan nggak mungkin kita langsung ujuk-ujuk assalamualaikum Pak kepala sekolah, aku gak ada program kan enggak. Pasti kita menuju ke Waka yang relevan dengan program kita. Ya. Betul. Atau pemangku jabatan bisa. Mangga. Itu sudah Bu, 2 aja Bu. Apa tambah lagi? 2 aja Pak. Sudah cukup aja. Oke. Lanjut soal Yang berikutnya. A sekarang ya. Yang A itu ambil pelajaran. Pertanyaan, Aktivitas apa saja yang akan dilakukan bisa enggak? Bisa. Siapa? Ya. Aktivitas apa saja yang dilakukan? Situasinya bagaimana? Terus yang Itu waktunya gitu. Bagaimana ini? Bagaimana cara sekolah menerapkan kebiasaan iliterasi tadi? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung apa saja yang dilakukan, apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan apa itu Bu? Pembiasaan pagi. Iliterasi. Pembiasaan pagi. kita jangan ke kebiasaan paginya. Pendidikan iliterasi. Literasinya aja. Aku suka Bu Adel kalau bilangnya monggo-monggo gitu. Asik. Tak kira nek kon mangan apa ngono monggo. Ya, gitu baik kan guys soal mana? Mungkin lagi siapa yang terampil dalam kegiatan itu sebagai contoh itu bisa enggak? Sebagai yang terampil yang memiliki apa ya Pak? Kok bingung kalimatnya? Bagaimana kalimat? Siapa intinya di sekolah itu siapa yang di sekolah itu yang terampil dan memiliki pengetahuan tentang iptek atau apa gitu. Gimana Bu kalimatnya yang cocok gimana Bu? Siapa di sekolah? Maksudnya Maksudnya yang terampil itu maksudnya pilotnya atau gimana? Iya, muridnya. Muridnya yang menguasai itu pernah sudah menguasai. Yang pasti ada kan salah satu siswa itu yang sering yang sudah terampil di digital. Jadi pertanyaannya pripun ngoten maksudnya Bu Ayu itu? Adakah guru yang berpengalaman gitu pernah menggunakan mengaplikasikan literasi dan gitu? Mengakses siapa yang sering mengakses kegiatan e-library di sekolah? Berarti banyak orang nanti Bu. Tindakannya nanti ya kita wawancara Bu, tindakannya nanti iya enggak? Gimana? Jadi sebelumnya itu kita wawancara kepada guru gitu Bu maksudnya. Iya, kepada siswa, terus ya pokoknya guru, siswa. Gimana tentang iptek, gimana tentang library gitu. Jadi kan nanti semakin banyak orang yang bisa menjawab, mungkin kan orang ini sering mengunjungi, orang ini sering membaca ini kan. Berarti siapa saja yang sudah gitu. Siapa saja yang sudah menerapkan gitu. Mungkin bisa jadi tripon. Saya kan ini sambil contoh yang udah ada gitu kan ya. Jadi di bagian ambil pelajaran ini pertanyaan ini udah kita menggali aset yang
Jadi contohnya tuh kan ini pertanyaannya dia untuk mewujudkan profil prakarsanya mewujudkan profil pembelajar Pancasila itu dengan gerak kan apa itu juga ditanya gitu. Pertanyaan itu apakah guru yang berpengalaman pernah membuat sebuah karya berupa buku gitu. Jadi memiliki aset guru yang sudah berpengalaman membuat buku untuk mendukung cari dalam literasi ini enggak gitu loh. Jadi loh, tapi pertanyaan ada di dalam tipis-tipis jadi dengan kegiatan gitu literasi. Berarti kalimatnya adakah guru yang pernah adakah tenaga pendidik yang pernah mengaplikasikan kegiatan kalau warga literasi sekolah dalam bagaimana, Bu? pembelajaran? Kalau warga Maksudnya warga tidak sekolah. hanya dari guru, mungkin ada murid juga yang sudah pernah itu mengaksesnya atau akses Ya, yang punya. akses kan berarti kan murid juga mungkin ada juga yang sudah pernah. Berarti warga sekolah saja. Berarti adakah ya? Kalau kita melihat contoh-contoh yang sudah-sudah itu kok kayak sebenarnya sama pertanyaannya, Bu. Maksudnya di awalnya sama. Contohnya ini seperti siapakah, terus bagaimana, aktivitas apa saja, situasi apa saja, keterampilan apa yang sudah dikuasai. Itu kok kayaknya sama ya, saya lihat di contoh-contoh ini. Iya, karena kemarin di LMS itu kan ada bagian, ya pas bagian ini, Bagja itu kan kita pakai ATM saja. Gitu. Iya, kemarin itu ada seperti itu. Jadi ini Bu Nun Sewu ini waktunya kan sudah hampir selesai ini diskusinya. Iya, ayo. Kita tulis dulu aja, Bu. Jadi kita punya hasil, nanti kita sempurnakan, kan masih ada 2 hari. Kita bikin grup atau jinak sendiri gitu aja. Ngaten pripun? Grupnya sudah ada, Bu. Tapi ada Bu Sita, enggak apa-apa kah? Enggak apa-apa. Enggak apa kita enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Biar agak rame nggih. Hati-hati. Mohon maaf teman-teman kalau menurut saya pertanyaan pertama ini kurang menggali aset ya. Ini lebih ke penjabaran yang jabarkan itu aksi ya. Iya. Itu tadi loh antara satu dengan yang lainnya kan hampir sama. Makanya masih berambiangnya di situ. Ada perbedaannya. Kalau di A ini kita menggali aset yang sudah ada. Jadi kayak gini tuh berarti guru-guru yang pernah menerapkan literasi itu ada enggak? Terus siswa itu warga sekolah tuh yang punya pengalaman menerapkan literasi itu ada enggak? Jaringan internetnya itu support tidak kalau kita mau melakukan kegiatan ini. Intinya kayak gitu. Jadi apa yang kita punya nanti tuh support dengan apa yang kita gagaskan itu enggak gitu loh. Kalau diambil pelajaran ini. Paham. Oke. Masuk Bu Adel. Nah, berarti di delete aja. Nanti dimasukkan ini kayaknya masuknya ke J ini saya rasa. Iya, oke. Makanya tadi kan Bu Dewi kan juga ngendiko masih bingung antara Bagja itu B, A, B, C, A-nya. Makanya masih hampir-hampir sama, mirip-mirip sama. Iya, mirip memang. Iya. Kan enggak mengerjakannya kan juga bingungnya di situ. Saya izin minum ya, Bu. Boleh, monggo, silakan. Monggo. Ya apa, Bu? Saya belum makan dari tadi. Mau dari pagi malahan. Niati puasa langsung aja tadi kegiatan penutupan MPLS terus ini. Wah, jaga semangat kesehatan Bu Ayu. Mantap Bu Ayu. Iya, berarti sekalian puasa suro ya. Puasa Muharram. Langsung diniati puasa aja. Semangat sehat selalu. Amin. Amin. Berarti adakah warga sekolah tuh terus bagaimana jaringan itu? Jaringan internet. Ya, atau kecenderungan anak-anak itu membaca tuh
konteks apa jenisnya apa gitu loh, jenis bacaan anak yang diminati anak-anak itu apa gitu. Kan kita juga ya mau memberikan pembiasaan literasi gitu juga toh. Oke, bagus. Jadi Bu Adel, ini juga dieksplor siswanya sudah punya apa, sudah bagaimana siswanya, gurunya, asetnya, ya gitu. Apa apa nih literasi dah? Oke Pak, mau literasi. Apa misalnya kalau buku apa sudah lengkap bukunya, madingnya bagaimana gitu ya. Oke, terus. Oke Pak. Jadi kan nggak harus 1 atau 2, 3 juga nggak apa-apa pertanyaannya, ya nggak sih? Tulis saja Bu Adel. Ya, Pokoknya yang ada di pikirannya apa ditulis dulu. Cocok nanti dikoreksi ya Pak. Anak itu benar. Tulis semuanya. Ya. Nanti bisa dipilih-pilih. Yang untuk menggali apa ide-ide itu. Bu Adel itu tipu apa enggak ya? Apa? Oh ya. Bagaimana kan? Ya. Sudah lelah matanya kayaknya Bu. Hati-hati. Iya. S3, setengah saya Bu. Ya. Mau minta berapa pertanyaan Pak? Oh, apakah anak-anak memiliki HP? Rata-rata memiliki HP enggak? Kalau itu Pak semuanya hampir punya ya Bu zaman sekarang. Ya, tapi kan itu aset yang harus kita tampilkan juga. Ini kita itu jangan punya tapi juga bawa. Jangan satu dimensi di sekolahan kita. Gitu kan. Jadi mungkin non sewu kalau sekolahan-sekolahan yang mungkin agak letaknya dari kota jauh pinggiran itu juga HP itu juga susah juga kadang-kadang. Oke Pak. Iya. Saya juga mau dibeliin HP Pak. Dari suaminya Bu. Dari suaminya Bu. Ini nanti jelas ya kalau TK nggak punya HP ya. Nah, tadi gurunya ya. Nggak boleh bawa. Nggak boleh soalnya kalau itu SD juga nggak boleh. Nah, terus nanti apa literasinya gimana Bu Latifah? Ya kalau di TK ya lewat guru. Tayangan aja Bu, tayangan di mungkin di. Iya, lewat video-video, nonton video, ya. Biasanya kalau di TK pakai proyektor ya. Gila itu sudah termasuk itu apa? Iptek. Ya, sudah masuk iptek. Ya, oke, langsung ke tindakan. Tindakannya berarti mengadakan semacam riset sih, apa sih? Form. Kita ngasihkan Google Form itu loh. Survei. Melakukan survei ya. Kuesioner, iya betul. Kuesioner atau survei. Kalau survei itu menyeluruh, kalau kuesioner itu kuesioner hanya comotan. Ya. Survei berarti seluruh warga sekolah. Ya. 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 Yang diambil semua. Ya. Oke. Yalah, sebentar Bu Adel, Bu Ayu, Bu Puspita, Pak Nanang, Bu Latif, Bu Sita. Waktunya udah habis. Kembali ke main room, kita kolaborasi dalam kelompok besar. Ini diakhiri. Ya. Oke Pak. Ya Bapak. Terima kasih Bapak Taruso dan Ibu Sita yang selalu membimbing kita semuanya. Untuk diskusi kali ini saya kira kita cukupi sampai di sini. Kita lanjutkan nanti dibuat kelompok
WA atau grup WA, nanti kita berdiskusi di situ ya. Ye. Itu aja saya akhiri. Mari kita tutup diskusi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat mengambil manfaat dari diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke berutama ya. Siap. Siap.